menjelaskan sejarah perlawanan rakyat Palembang terhadap VOC. Pendahuluan. Berbicara Perang Palembang yang terjadi pada tahun 1819 dan 1821 tidak dapat dipisahkan dari peran benteng-benteng pertahanan. Yang dimaksudkan dengan benteng di sini adalah bangunan yang diperuntukkan bagi kepentingan pertahanan dari serangan musuh pada saat berperang. Sesuai nalurinya, maka manusia akan senantiasa menyerang atau diserang. Di saat diserang, membutuhkan tempat untuk bertahan yang biasanya terdiri dari bangunan yang dibuat kuat dan kokoh. Keberadaan benteng-benteng di Kesultanan Palembang terkait dengan adanya ancaman dari kolonialis Belanda pada Oktober 1819. Disebutkan bahwa sejak kembalinya Belanda ke Nusantara setelah pendudukan Inggris selama sekitar 5 tahun, dari 1811 hingga 1816, sebagai bagian dari kawasan yang diserahkan kepada Belanda, maka sejak November 1816, wakil Belanda atau Klaas Heynets berkedudukan sebagai residen di Kesultanan Palembang. Bagaimana kondisi Palembang setelah Inggris keluar dari daerah ini? Belanda yang baru tiba dengan segala keterbatasannya membuat situasi di Palembang menjadi tidak terkendali. Banyak terjadi kekacauan khususnya di daerah perbatasan atau Lampung dan Bengkulu, dan di daerah Uluan, serta perairan Palembang, perairan Palembang hingga Bangka. Sultan Najamuddin II atau adik Sultan Badarudin II yang berkuasa pada waktu itu tidak mampu berbuat banyak menghadapi hal tersebut. 3 residen Belanda juga tidak berhasil mengamankan Palembang. Akhirnya pihak Belanda di Batavia mengirimkan orang kuat untuk mengatasinya, yaitu Komisaris Muntinghe. Kebijakan Muntinghe membagi wilayah Kesultanan Palembang pada Juni 1818 dengan dalih memulihkan keamanan disambut baik oleh Sultan Badarudin II, sedangkan Sultan Najamuddin II menolak dan meminta bantuan kepada Inggris yang dipimpin oleh Ramdes di Bengkulu. Pengiriman ekspedisi Inggris dari Bengkulu menyebabkan terjadi krisis antara Belanda dan Inggris, juga Sultan Najamuddin II. Krisis itu berakhir dengan dikembalikannya pasukan Inggris ke Bengkulu. Efek dari peristiwa tersebut, Sultan Najamuddin II dibuang ke Jawa Barat. Dengan demikian, seluruh kekuasaan dan wilayah Najamuddin II menjadi milik Badarudin II. Meskipun kekuasaan Badarudin II menjadi lebih besar dengan wilayah yang lebih luas, namun kekuasaannya tetap terbatas, karena Muntinghe mengendalikan kekuasaan dengan wilayah yang lebih luas. Kepergian Muntinghe ke Uluan dalam rangka mengusir pasukan Inggris yang ditinggalkan di sana memberi peluang kepada Sultan untuk mempersiapkan diri dalam rangka melepaskan diri dari pengaruh Belanda. Usaha itu diwujudkan pada Juni 1818. Dalam peperangan pertama antara Laskar Palembang dan Belanda berhasil dimenangkan oleh Palembang. Akibatnya, pasukan Belanda mundur ke Bangka dan menutup muara Sungai Musi atau Sungsang. Pasca kemenangan tersebut, Kesultanan Palembang dihadapkan pada kemungkinan datangnya balasan dari pihak Belanda. Untuk itu, maka Sultan harus mempersiapkan diri untuk menghadapi serangan musuh. Sultan bersama-sama rakyatnya melakukan berbagai persiapan dalam waktu sekitar 3 bulan. Hal penting yang disiapkan oleh Sultan adalah mendirikan benteng-benteng dalam rangka pertahanan. Untuk itu, muncul pertanyaan bagaimana jalannya peperangan di Kesultanan Palembang dan apa peran benteng-benteng pertahanan yang disiapkan dalam beberapa kali peperangan Palembang dan Belanda. Adapun tujuan dari tulisan ini adalah untuk mengungkapkan jalannya peperangan tersebut, sekaligus untuk mengetahui peran benteng-benteng dalam berbagai peristiwa penting itu. Persiapan perang. Sebagai pihak kalah, pemerintah Belanda di Batavia memutuskan untuk menuntut balas. Untuk itu, penguasa Belanda mengirim ekspedisi di bawah komando Laksmana C. Walter B. Armada yang dikerahkan terdiri dari kapal perang dan pengangkut, antara lain kapal Wilhelmina, Irene, Iris, Trom, Arinus, Marinus, Admiral Busquets, De Emma, Waterby, Butcher, Ajax, dan Henriette Betty. Disertakan pula kapal meriam nomor 17 dan nomor 18, ditambah 14 Junia. Total serdadu yang dilibatkan sebanyak 1.500-an orang yang dikumpulkan dari Batavia, Semarang, Surabaya, dan tambahan orang-orang Melayu.
Melihat besarnya armada yang dikerahkan dan banyak serdadu, menunjukkan bahwa ekspedisi itu dipersiapkan dengan matang dengan kemenangan sebagai tujuan utama. Kekalahan dalam Perang Juni 1819 merupakan tamparan berat bagi supremasi Belanda di Nusantara. Di sisi lain, muncul pertanyaan, bagaimana Sultan Badarudin II mempersiapkan diri guna menghadapi serangan balasan dari pihak Belanda. Yang dilakukan oleh Sultan adalah memasang meriam-meriam dan peluru-peluru atau dari Sungsang sampai Pulau Kemaro. Di sisi lain, muncul pertanyaan, bagaimana Sultan Badarudin II mempersiapkan diri guna menghadapi serangan balasan dari pihak Belanda. Yang dilakukan oleh Sultan adalah memasang meriam-meriam dan peluru-peluru dari Sungsang sampai Pulau Kemaro, disiapkan 60 lubang tembakan. Menyiapkan rakit-rakit yang mudah dibakar, rakit-rakit inilah yang akan menghantam armada Belanda. Membuat benteng pertahanan di Sungsang, 2 kubu dengan luas bangunan berkisar 15,24 meter sampai 22,86 meter. Benteng di Pulau Keramat, Pulau Salanama, Pulau Gombora, atau Kembara atau Kemaro. Di bagian tenggara pulau ini disiapkan 12 lubang tembakan. Pelaju dan benteng di pulau buatan di tengah Sungai Misi atau benteng ini dilengkapi 3 lubang tembakan. Di tiap sudutnya ditempatkan meriam dan masing-masing 2 lubang tembak. Tiap benteng diperkuat dengan 50 meriam dengan ukuran 8 pon sampai 24 pon. Sedangkan sisi darat dibangun pagar yang sangat kokoh, tertutup pola oleh pohon-pohon besar yang rindang. Pertahanan lain adalah menutup Sungai Musi dengan memasang tonggak-tonggak dari Pulau Kemaro sampai pelaju garis dengan garis tengah 61 cm. Tonggak-tonggak itu ditancapkan di sungai pada kedalaman 24,4 meter. Pertahanan semakin lengkap dengan disiagakannya sebuah kapal layar 3 tiang dan beberapa perahu bersenjata di muara pelaju dan di bagian belakang bentengnya. Di depan benteng Kemaro disiagakan rakit-rakit yang siap dibakar. Sedangkan di sisi kiri kanan Sungai Musi banyak terdapat rawa-rawa dan anak-anak sungai. Semua itu menjadi pertahanan alam yang sangat baik sekaligus untuk melakukan penyerangan terhadap musuh. Keraton Kuto Besak sebagai pusat kekuasaan Sultan dilengkapi dengan meriam-meriam berbagai ukuran. Dalam persiapan itu pula disiapkan perlawanan rakyat semesta. Perang dan peran benteng-benteng. Sejak armada Belanda tiba di Sungsang pada September 1815, kawasan itu dibumi-hanguskan oleh Laskar Palembang. Pihak Palembang memilih untuk mengonsentrasikan perlawanan mulai dari Pulau Keramat. Ekspedisi Belanda dihadapkan pula dengan kayu-kayu besar yang mengapung, sehingga menyulitkan armada mereka bergerak. Kesulitan itu makin bertambah dengan munculnya rakit-rakit yang dibakar. Rakit-rakit itu menghantam kapal-kapal dan perahu-perahu ekspedisi Belanda. Mereka juga dihadapkan dengan kondisi alam yang keras karena panas yang sangat mendera, khususnya bagi serdadu Eropa, serta jalur sungai yang dangkal dan berliku. Akibatnya, dari 21 September hingga 11 Oktober 1819, 5 orang meninggal dan 11 orang sakit. Dengan demikian, peperangan belum terjadi, namun mereka sudah menelan kerugian yang besar. Gerak laju armada Belanda bertahan di dekat benteng Pulau Keramat. Terjadi pertempuran sengit di lokasi itu. Dalam insiden itu, pasukan Belanda mengalami kerugian dengan terbunuhnya 5 orang serdadu. Ditambah 7 orang terluka. Meskipun terhambat, pasukan Belanda terus bergerak mendekati ibu kota Palembang. Pada 17 Oktober 1819, di benteng Pulau Salanama kembali terjadi pertempuran. Setelah keadaan reda, perlahan armada pasukan Belanda berhasil mendekati pusat pertahanan Palembang, Pulau Kemaro. Pertahanan benteng Pulau Kemaro sangat kuat. Terbukti pada peserta ekspedisi terkejut, karena hanya dalam tempo sekitar 3 bulan, Sultan dan rakyat Palembang telah berhasil membangun sistem pertahanan yang sangat kuat. Suatu hal di luar perkiraan mereka, sebagaimana dinyatakan oleh Kapten Meis dalam memorinya bahwa Badarudin telah mempersiapkan satu proyek pertahanan raksasa. Apa yang disampaikan di atas tidaklah berlebihan, karena sebuah kerja yang sangat besar dan berat dapat diwujudkan dengan hasil yang sangat mencengangkan. Palembang mampu membangun pertahanan yang begitu kuat dalam waktu yang sangat singkat.
Benteng Pulau Kemarau baru dapat didekati oleh armada Belanda pada 18 Oktober 1819. Beberapa kali mereka mencoba mendekati benteng-benteng pertahanan Palembang setelah dulu gagal. Serangan gencar yang mereka lakukan dari kapal Eendracht, Ajax, Irene, Wilhelmia, Arinus, Marinus, dan Emma 2 hari berikutnya. Penyerangan itu mendapat balasan dari benteng-benteng Palembang, sehingga terjadi peperangan yang dahsyat. Perlawanan yang hebat dari Laskar Palembang dan derasnya aliran Sungai Musi, serta kencangnya angin memaksa Belanda mundur. Kerugian yang mereka derita adalah sebanyak 125 orang serdadu terbunuh dan 46 orang terluka. Sedangkan di pihak Palembang tidak mengalami kerugian yang berarti. Dalam laporannya, Walter Beek menyatakan bahwa kerugian yang diderita oleh pasukan Belanda tidak sebanding dengan kegagalan yang harus mereka pikul. Peperangan pecah kembali pada hari-hari berikutnya, namun tetap tidak membawa hasil yang menggembirakan bagi pasukan Belanda. Menurut Walter Beek, sesungguhnya pertahanan Palembang dapat ditembus asalkan pusat pertahanan pada benteng Pulau Kemarau mereka berhasil didekati. Namun, mereka tidak memiliki sarana. Perahu-perahu kecil mempermudah pendaratan, sedangkan kondisi mereka pada waktu itu sangat lemah dengan banyaknya korban jiwa dan persenjataan. Posisi pasukan Belanda semakin terdesak. Akhirnya, pada 30 Oktober 1819, Laksamana Walter Beek memutuskan untuk mundur ke Sungsang dan memblokade daerah itu. Dari penjelasan di atas, jelaslah bahwa kekuatan Palembang terletak pada ketahanan benteng-benteng, khususnya benteng Pulau Kemarau. Keberadaan benteng-benteng sangat menentukan pada perang kedua tersebut. Lebih lanjut, Walter Beek menyatakan bahwa persoalan Palembang adalah bencana besar dan sangat mahal bagi negara Belanda dengan dampak yang tidak bisa diperhitungkan. Jika peperangan akan dilanjutkan kembali, harus dilaksanakan secara besar-besaran dengan mengesampingkan tugas-tugas lain. Bahkan, berkembang pendapat umum pada waktu itu bahwa ekspedisi Belanda ke Palembang adalah suatu kesia-siaan yang hanya membuang-buang dana. 2 kali kalah pada tahun yang sama, memaksa pemerintah Belanda di Batavia melakukan berbagai cara untuk membalas kekalahan tersebut. Persiapan perang dilakukan dengan sangat seksama, sekaligus mempersiapkan pemimpin Palembang setelah perlawanan Sultan Badarudin II dapat dipatahkan. Pilihan jatuh kepada putra mahkota Sultan Najamuddin II, yaitu Prabu Anom. Betapa persiapan yang mereka lakukan sangat detail, sampai menyentuh pergantian kekuasaan di Kesultanan Palembang. Berbagai persiapan yang mereka lakukan antara lain menyiapkan 40-50 perahu pangayap, 100 perahu cuninya, dan perahu-perahu mayang. Fungsinya untuk mengatasi perairan Sungai Musi yang dangkal. Kapal-kapal besar tidak mampu bermanuver dengan baik dalam kondisi perairan demikian. Semua mereka lakukan agar pengalaman 2 kali kalah melawan penduduk Palembang tidak terulang. Sementara itu, pihak Palembang juga melakukan hal yang sama. 2 kali menang perang melawan Belanda memberikan pengalaman yang sangat berharga. Menyadari akan segera datang serangan dari pihak Belanda, Sultan secepatnya melakukan berbagai persiapan. Langkah pertama adalah memperbaiki dan menambah ketahanan keraton. Tembok keraton yang kokoh dilengkapi dengan 70 meriam berat, benteng-benteng diperkuat, memperbanyak peralatan perang, mesiu dan peluru. Memperbaiki tonggak-tonggak antara Pulau Kemarau dan Plajo. Juga membangun pagar-pagar kayu di sebelah timur Salanama. Hebatnya, persiapan Kesultanan Palembang terbukti dari pernyataan para serdadu Belanda pada ekspedisi mereka tahun 1821 bahwa walaupun mereka telah mempersiapkan diri dari kekuatan yang besar, namun pihak Palembang juga menyiapkan pertahanan yang juga jauh lebih kuat dari perang sebelumnya. Dengan demikian, kedua belah pihak telah mempersiapkan diri dengan sangat matang. Perang Palembang dan benteng-benteng pertahanannya. Ekspedisi Belanda memasuki Sungsang pada tanggal 17 dan 18 Mei 1921. Benteng pertahanan di Pulau Salanama tidak mampu membendung kehadiran armada perang Belanda yang begitu besar. Pada 10 Juni 1921, mereka mampu mendekati benteng-benteng pertahanan Palembang melalui penyelidikan dengan mengerahkan pasukan infanteri yang kuat di Sungai Komering.
Tujuannya untuk menempatkan meriam-meriam guna menyerang Laskar Palembang. Pada kesempatan itu, mereka menemukan jalur melalui rawa-rawa yang dapat dipakai untuk melakukan penyerangan. Ternyata jalur tersebut dan serangan gencar dari depan benteng Pelaju cukup efektif untuk menyerang pertahanan Palembang. Untuk membersihkan Sungai Musi dari tonggak-tonggak kayu, mereka menggunakan perahu dayung, suatu tindakan tidak mereka lakukan pada 2 perang sebelumnya. Sementara itu, Laskar Palembang juga memperkokoh pertahanan dengan menempat perahu-perahu bersenjata di Sementara itu, Laskar Palembang juga memperkokoh pertahanan dengan menempat perahu-perahu bersenjata di pertempuran dari armada Belanda. Kondisi itu memaksa de Kock mengubah strategi perang dengan memerintahkan mundur sementara pada 17 Juni 1821, hal itu mereka lakukan untuk mengulur waktu dan mempersiapkan serangan lanjutan. Pada 20 Juni 1821, pertempuran kembali meletus. Kapal-kapal perang musuh menyerang benteng Pulau Kemarau dengan kekuatan penuh. Kubu Palembang membalasnya dengan tak kalah hebat. Namun kekuatan Belanda yang telah dipersiapkan dengan matang tidak mampu dibendung lebih lama, sehingga jatuh ke tangan musuh. Jatuhnya benteng Pulau Kemarau membuat perlawanan Palembang jadi limbung. Meskipun demikian, kegigihan Laskar Palembang mempertahankan benteng Pulau Kemarau dapat dibuktikan dengan banyaknya korban jatuh di pihak Belanda. Pada 24 Juni 1821, armada Belanda memberikan pukulan terakhir dengan menyerang benteng di Pelaju. Serangan kapal-kapal dan perahu-perahu Belanda mendapat perlawanan dari Laskar Palembang. Pada kesempatan itu, Laskar Palembang berhasil melumpuhkan kekuatan kapal perang Venus dan Ajax. Pasukan Palembang juga mengerahkan rakit-rakit yang dibakar. Akan tetapi, rintangan itu berhasil ditangkis pasukan Belanda dengan perjuangan yang berat. Pertempuran itu mereda karena masing-masing pihak sudah kehabisan tenaga. Dengan mengerahkan sisa-sisa tenaga, pertempuran berlanjut. Sampai akhirnya meriam terakhir milik Palembang berhasil mereka lumpuhkan. Dengan jatuhnya benteng Pelaju, maka terbuka perang untuk merebut keraton. Pada 26 Juni 1821, semua armada Belanda telah siaga di depan keraton Kuta Besar. Melihat kondisi yang ada, Sultan Badarudin II memutuskan untuk menempuh jalur perundingan untuk menghindari pertumpahan darah. Selanjutnya, Sultan dan pengikutnya dibuang ke Ternate. Dengan dibuangnya Sultan Badarudin II dan pengikutnya ke Ternate, maka sejak itu pula Kesultanan Palembang berada di bawah kendali Belanda. Sultan Najamuddin Prabu Anom yang dilantik sebagai Sultan pada 1 Juli 1821 hanya berkuasa sebagai lambang. Keberadaan Palembang sebagai salah satu kesultanan yang berdaulat di Nusantara berakhir. Keraton kuno Belsa difungsikan sebagai benteng karena keinginan pemerintah Hindia Belanda untuk membangun benteng Frederick gagal. Ketidakberhasilan itu disebabkan mereka tidak mampu menyiapkan dana, material, dan tenaga manusia yang sangat besar. Penutup. Pada kisaran waktu dari tahun 1819 sampai 1821, Kesultanan Palembang dihadapkan pada 3 kali perang dengan kolonial Belanda. Dalam peperangan mempertahankan kedaulatan tersebut, tercatat 2 kali Palembang memperoleh kemenangan gemilang. Pada peperangan terakhir, Juni 1821, Palembang harus tunduk di bawah supremasi Belanda. Sultan Badarudin II dibuang ke Ternate. Sejak itu, Kesultanan Palembang sebagai salah satu kesultanan besar pada waktu itu di Nusantara hilang. Walaupun secara yuridis formal Kesultanan itu masih berdiri, ditandai dengan adanya penguasa yang bergelar Sultan, yaitu Sultan Najamuddin Prabu Anom. Dalam berbagai peperangan yang terjadi antara Palembang dan Belanda, maka peran benteng-benteng yang didirikan oleh Sultan Badarudin II sangat signifikan. Tercatat benteng Pulau Kemarau sebagai benteng terbesar dan terkuat, benteng Pelaju, benteng di tengah Cerucuk yang menutupi Sungai Musi dan dari Pulau Kemarau sampai Pelaju, benteng Pulau Salanama, benteng Pulau Keramat, benteng Sungsang, dan keraton yang dipertahankan oleh tembok yang sangat tebal.
Benteng-benteng di atas tercatat dalam sejarah Berlembang, merupakan bangunan-bangunan kokoh di tempat para anggota Laskar Palembang bertahan dan menyerang musuh. Ratusan serdadu Belanda tewas dalam 3 kali peperangan itu, dan jauh lebih banyak lagi serdadu musuh yang luka. Semua itu merupakan bukti gigihnya perlawanan dilakukan Laskar Palembang.